Sejarah awal peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ternyata bukan berasal dari ahlu sunnah wal jamaah. Jika kita menelusuri dalam kitab tarikh atau sejarah, perayaan Maulid Nabi tidak kita temukan pada masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat cinta dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang paling paham mengenai sunnah nabinya Muhammad SAW dan paling semangat dalam mengikuti setiap ajaran beliau. Perlu diketahui pula bahwa menurut pakar sejarah yang terpercaya, yang pertama kali mempelopori acara Maulid Nabi adalah dinasti Ubaidiyun atau disebut juga Fatimiyun. Silsilah keturunannya disandarkan pada Fatimah radhiyallahu anha. Sebagai buktinya adalah penjelasan berikut ini. Al-Makrizi, seorang pakar sejarah, mengatakan para khalifah Fatimiyun memiliki banyak perayaan sepanjang tahun. Ada perayaan tahun baru, hari Asyura, Maulid, hari kelahiran Nabi, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Hasan dan Husain, Maulid Fatimah Az-Zahra, Maulid Khalifah yang sedang berkuasa, perayaan malam pertama bulan Rajab, perayaan malam pertengahan bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Sa'ban, perayaan malam pertengahan bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Ramadan, perayaan malam penutup Ramadan, perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, perayaan Idul Ghadir, perayaan musim dingin dan musim panas, perayaan malam Al-Khalij, hari Nauruz atau tahun baru Persia, hari Al-Ghotos, hari Milad atau Natal, hari Al-Khamisul Adas, 3 hari sebelum Paskah, dan hari Rukubat, Al-Hawaiz wal I'tibar bizikril khutoti wal atsar, jilid pertama halaman 490, dinukir dari Al-Maulid halaman 20 dan Al-Bida Al-Hauliyah halaman 145 sampai 146. As-Syaikh Bakhit Al-Muti'if, mufti negeri Mesir, dalam kitabnya Ahsanul Kalam halaman 44 mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan 6 perayaan Maulid yaitu perayaan Maulid hari kelahiran Nabi SAW, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Al-Hasan, Maulid Al-Husain radhiyallahu anhum, dan Maulid Khalifah yang berkuasa saat itu yaitu Al-Mu'iz lidinillah, keturunan Ubaidillah dari dinasti Fatimiyun pada tahun 362 Hijriah. Begitu pula As-Syaikh Ali Mahfuz dalam kitabnya Al-Ibda fi Madaril Ibtida halaman 251 dan Al-Ustad Ali Fikri dalam Al-Muhadarat Al-Fikriyah halaman 84 juga mengatakan bahwa yang mengadakan perayaan Maulid pertama kali adalah Ubaidiyun atau Fatimiyun, dinukil dari Al-Maulid halaman 20. Fatimiyun yang sebenarnya, kebanyakan orang belum mengetahui siapakah Fatimiyun atau Ubaidiyun, seolah-olah Fatimiyun ini adalah orang-orang soleh dan punya i'tiqad baik untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Banyak ulama menyatakan sesatnya mereka dan berusaha membongkar kesesatan mereka. Al-Qadi Al-Baqilani menulis kitab khusus untuk membantah Fatimiyun yang beliau namakan Khasful Asrar wal Hatqul Atsar, menyingkap rahasia dan mengoyak tirai. Dalam kitab tersebut beliau membuka kedok Fatimiyun dengan mengatakan mereka adalah suatu kaum yang menampakkan pemahaman Rafidhah Syiah dan menyembunyikan kekufuran semata. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani Ad-Dimashqi mengatakan, tidak asing lagi jika kita melihat pada sejarah kerajaan Fatimiyun, kebanyakan dari raja penguasa mereka adalah orang-orang yang zalim, sering menerjang perkara yang haram, jauh dari melakukan perkara yang wajib, paling semangat dalam menampakkan bid'ah yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, dan menjadi pendukung orang-orang munafik dan ahli bid'ah. Perlu diketahui, para ulama telah sepakat bahwa daulah Bani Umayyah, Bani Al-Abbas atau Abbasiyah lebih dekat pada ajaran Allah dan Rasulnya, lebih berilmu, lebih unggul dalam keimanan daripada daulah Fatimiyun. Dua daulah tadi lebih sedikit berbuat bid'ah dan maksiat daripada daulah Fatimiyun. Begitu pula khalifah kedua daulah tadi lebih utama daripada daulah Fatimiyun. Beliau rahimahullah juga mengatakan Bani Fatimiyun adalah di antara manusia yang paling fasik, banyak bermaksiat dan paling kufur. Majmu' Fatawa, jilid ke-35 halaman 127. Apakah Fatimiyun memiliki nasab sampai Fatimah?
Bani Fatimiyun atau Ubaidiyun juga menyatakan bahwa mereka memiliki nasab silsilah keturunan sampai Fatimah. Ini hanyalah suatu kedustaan. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan demikian. Ahmad bin Abdul Halim juga mengatakan dalam halaman yang sama, sudah diketahui bersama dan tidak bisa disangsikan lagi bahwa siapa yang menganggap mereka di atas keimanan dan ketakwaan atau menganggap mereka memiliki silsilah keturunan sampai Fatimah, sungguh ini adalah suatu anggapan tanpa dasar ilmu sama sekali. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali orang yang bersaksi pada kebenaran sedangkan mereka mengetahui. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 86. Allah Ta'ala juga mengatakan saudara Yusuf yang artinya, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Quran Surat Yusuf ayat ke-81. Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun ulama yang menyatakan benarnya silsilah keturunan mereka sampai pada Fatimah. Begitu pula Ibnu Khalil Khan mengatakan para ulama peneliti nasab mengingkari klaim mereka dalam nasab yang katanya sampai pada Fatimah. Wafayatul A'yan jilid ketiga halaman 117 sampai 118. Perhatikan pula perkataan Al-Makrizi di atas. Begitu banyak perayaan yang dilakukan oleh Fatimiyun dalam setahun. Kurang lebih ada 25 perayaan. Bahkan lebih parah lagi, mereka juga mengadakan perayaan hari raya orang Majusi dan Nasrani, yaitu hari Nauruz, tahun baru Persia, hari Al-Ghottos, hari Milad atau Natal, dan hari Al-Khomisul Ad-Das, perayaan 3 hari sebelum Paskah. Ini pertanda bahwa mereka jauh dari Islam. Bahkan perayaan-perayaan Maulid yang diadakan oleh Fatimiyun tadi hanyalah untuk menarik banyak massa supaya mengikuti madhab mereka. Jika kita menilik akidah mereka, maka akan nampak bahwa mereka memiliki akidah yang rusak dan mereka adalah pelopor dakwah batiniyah yang sesat. Lihat Al-Bidah Al-Hawliyah halaman 146 dan 158. Abdullah At-Tuwaijiri mengatakan, Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani dalam kitabnya yang menyingkap rahasia dan mengoyak tirai Bani Ubaidiyun, beliau menyebutkan bahwa Bani Fatimiyun adalah keturunan Majusi. Cara beragama mereka lebih parah dari Yahudi dan Nasrani. Bahkan yang paling ekstrim di antara mereka mengklaim Ali sebagai ilah, Tuhan yang disembah. Atau ada sebagian mereka yang mengklaim Ali memiliki kenabian. Sungguh Bani Fatimiyun ini lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani. Al-Qadi Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Mu'tamad menjelaskan panjang lebar mengenai kemunafikan dan kekufuran Bani Fatimiyun. Begitu pula Abu Hamid Al-Ghazali membantah akidah mereka dalam kitabnya Fadhaihul Batiniyah, mengungkap kesalahan aliran Batiniyah. Al-Bidah Al-Hawliyah halaman 142 sampai 143. Inilah sejarah yang kelam dari Maulid Nabi. Namun kebanyakan orang tidak mengetahui sejarah ini atau mungkin sengaja menyembunyikannya. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan. Maulid Nabi tidak ada asal usulnya sama sekali dari salafus soleh. Tidak kita temukan pada sahabat atau para tabi'in yang merayakannya, bahkan dari imam 4 madhab sekalipun. Munculnya Maulid Nabi adalah pada masa Daulah Fatimiyun sekitar abad 3 Hijriyah. Daulah Fatimiyun sendiri dibinasakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 546 Hijriyah. Fatimiyun memiliki banyak penyimpangan dalam masalah akidah, sampai aliran ekstrim di antara mereka mengaku Ali sebagai Tuhan. Fatimiyun adalah orang-orang yang gemar berbuat bid'ah, maksiat, dan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Merayakan Maulid Nabi berarti telah mengikuti Daulah Fatimiyun yang pertama kali memunculkan perayaan Maulid, dan ini berarti telah ikut-ikutan dalam tradisi orang yang jauh dari Islam, senang berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya, telah menyerupai di antara orang-orang yang paling fasik dan paling kufur. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Syekhul Islam dalam Al-I'tiqad jilid pertama halaman 269 mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah jayyid, bagus. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.